Udah banget. Makan terus makan, dicobain lah ke gue 5XL, nggak muat juga. Ya Allah. Halo, welcome to our channel Boba Novi. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Novi. Di sini gue pengen sharing atau cerita tentang pengalaman-pengalaman gue pernah 144 kilo pada masanya. Iseng gue buat TikTok yang ini, itu terus gue repost di IG story gitu, terus banyak teman-teman yang lihat dan mereka malah nyaranin udah buat video aja, atau malah ada yang ngasih semangat gitu. Terus bahkan ada yang sharing-sharing pengalaman dan cerita mereka. Nah, gue seneng banget ngeliat kayak gitu, ngerasa dapet feedback. Terus coba buat bikin video. Oke, dimulai dari pas gue masih kecil. Gue itu sebenarnya waktu pas lahir itu sebenarnya nggak terlalu gede, berat gue tuh cuman 2,7. Dan itu gue posisinya dari kecil banget itu tuh belum gemuk gitu. Cuman emang ada gen atau keturunan gemuk gitu. Udah kayak gitu, gue itu mulai gemuk itu di kelas sekitar 4 naik ke kelas 5 SD. Di situ pokoknya banyak makan, terus orang tua gue tuh sering ngajak jalan, ngajak makan kayak gitu-gitu. Nah, habis itu tuh gue makin lama makin membesar dan membesar gitu loh. Dari SMP sampai SMA gitu. Gue tuh saat itu gede banget, wajah gue juga kusam, terus sering panas-panasan, terus gemuk banget gitu loh. Kan posisi gue gemuk banget gitu, obesitas udah pasti. Tapi di titik itu tuh teman-teman emang suka pada ngatain, suka pada ngeceng-ngecengin kan, sampai ada yang manggil gue tuh Nopik. Tapi gue tuh nggak pernah sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena gue itu adalah tipikal orang yang ya lu ngatain gue katain balik, ya udah gue nggak sakit hati, malah gue ketawa-tawa gitu kan. Gue benar-benar super pede, ya udah gue cantik gitu, gue mikirnya gitu, selalu kayak gitu. Dan orang tua gue tuh selalu menekankan, ih kamu bagus ya pakai baju gitu. Terus nggak pernah, ih kamu kegendutan, kurusin dong gitu. Itu nggak pernah tuh orang tua gue tuh bilang kayak gitu tuh, nggak pernah. Dari sisi keluarga nggak pernah gitu, malah gue dianggap gendut tuh karakter, lucu nih anak gitu, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya makin lama makin kesini ya gue makin gede. Pokoknya tuh di titik itu gue tuh nggak pernah nimbang sama sekali gitu. Gue nggak peduli dengan berat badan gue, yang penting gue fun, gue happy gitu sama kehidupan gue. Terus gue tuh juga nggak pernah ngerasa beda sama yang lain, gue ngerasa gue normal aja gitu. Ini adalah foto gue graduation pas gue SMA. Ya Allah, gede banget. Udah gitu mana pakai kebaya ala-ala Elsa gitu kan, dikepang-kepang. Tapi gue tetep pede. Ya itu nih salah satunya kayak gini nih, gue tetep pede kayak gitu. Nah, udah gitu titik tergede gue itu pas setelah gue graduation SMA. Kita kan ada break dari SMA masuk ke kuliahan, lu cari-cari tempat kuliah, lu tes, lu keterima, nunggu dan segala macam. Itu kan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, kerjaan gue di rumah 3 bulan ngapain? Gue bobo, gue makan terus. Banyak banget. Terus udah gitu gue mager, olahraga nggak ada kata-kata olahraga tuh nggak ada gitu loh. Kalau dibilang nggak suka banget sih nggak sih, gue suka berenang doang. Cuman ya udah kayak gitu keseharian gue selama gue nunggu gue masuk kuliah. Dan saat itu gue alhamdulillah udah keterima di Politeknik Negeri Jakarta gitu. Jadinya ya udah gue cuma nunggu doang gitu. Terus one day dari kampus tuh nyuruh kita ngumpulin dokumen kesehatan. Gue kan nggak pernah nimbang nih sama sekali. Akhirnya gue mencoba buat pergi ke klinik, terus nimbang di situ kan diukur tinggi badan segala macam gitu kan, termasuk nimbang. Pas gue naik
Terus kata petugasnya gini, ya Allahu Akbar, gede banget ya Mbak, gitu. Terus gue udah kayak, ya Allah, lu tahu berapa? 1,44 kilo, gila, gede banget. Dan gue bener-bener gak tahu kalau berat gue tuh udah sejauh itu gitu loh. Ternyata tuh gue udah jauh banget gitu. Terus ya Allah, terus gue udah mulai mikir tuh, di situ udah kayak, belum mulai mikir sih, maksudnya masih tak gitu, masih tak gitu loh, agak sadar sedikit gitu loh, aduh ini gimana nih gitu kan. Ya udah deh, akhirnya gue nyampe rumah tuh, si dokumen kesehatannya gue langsung buru-buru gue beli Tipex di fotokopian, gue hapus di situ di fotokopian, gue Tipex, gue ganti jadi angka 4 itu gue ganti jadi 9, depannya gue tambahin angka 9, jadi berat gue adalah 99 kilo. Jadi gue nulis di situ 99, tapi kan nipu ya. Terus ya pokoknya intinya gue hapus lah gitu, karena gue, loh kok akhirnya gue ada rasa malu nih gitu, muncul tuh rasa malu. Terus akhirnya gue masuk ke kampus seperti biasa gitu. Mungkin saat itu pas gitu gue jadi maba, banyak yang ngeliatin sih gitu kan. Mungkin di pikiran mereka, ini anak gede banget gitu kan, ya Allah gitu. Tapi seperti biasa, gue itu adalah orang yang pede banget gitu loh. Setiap ada yang orang ngeliat gitu ke gue, padahal sebenarnya mereka tuh lagi kayak ibarat kata ngecengin gue gitu kan, mungkin dalam hatinya. Tapi gue ngerasa, wah gue center of attention. Gue senang banget gue jadi center of attention. Jadinya kayak udahlah, gue keren, gue cantik gitu kan. Terus semua orang bilang gue cantik. Pas gue jadi maba, gue itu kan disuruh ngukur jakun ya, PNJ, disuruh ngukur jakun. Ceritanya karena berat gue 99 kilo di dokumen kesehatan, mungkin pihak kampus tuh mikir kalau misalnya udahlah nih anak dikasih double XL juga muat gitu kan. Dicoba boro-boro muat, akhirnya disuruh ya udah kamu ke pusat aja minta gitu kan, request jakun, terus kalian nanti diukurin, mungkin di sana ada gitu kan sampai berapa XL. Akhirnya gue kucuk-kucuk, terus gue didata. Di situ tuh yang gendut itu gue inget banget, itu ada 5 orang termasuk gue, jadi 4 cowok 1 cewek, jadi gue cewek sendiri di situ. Pas gitu dicobain ke gue, aduh ini berapa ya gitu kan, kayaknya 5 XL deh yang paling gede gitu kan. Dicobain lah ke gue 5 XL, nggak muat juga, ya Allah, masih nggak muat bun. Nah si bapaknya, gue ingat banget, si bapaknya bilang apa, ya Allah, kamu lihat teman-teman kamu itu semuanya, mereka pada muat-muat tuh pakai jakun gitu kan, kamu doang nih nggak nemu ukurannya 5 XL, nggak muat nih, feeling saya kayak 7 XL deh, tapi harus di request dulu, harus dibikin dulu katanya gitu. Kamu coba deh, kamu nggak ada kepikiran gitu pengen diet, nanti kalau balik lagi ke sini kamu udah harus kurus ya gitu. Kamu lihat tuh teman-teman cowok kamu tuh, itu aja cowok-cowok masih pada kecil-kecil di bawah kamu gitu, kamu kok bisa sih segede ini? Bapak, emang saya juga minta saya mau gede kayak gini gitu kan. Dan gue di situ merasa terhentik untuk kedua kalinya. Tuh, bertahun-tahun gue hidup di saat teman-teman pada pacaran, SMP, SMA, gue tuh nggak pernah ngeliat cowok yang bener-bener gue suka banget gitu loh, nggak pernah. Paling kalau misalnya suka sama orang cuman sekedar, gue suka nih sama dia hari ini, ntar besok juga lupa, besok tuh gue nggak akan ingat gue tuh suka sama dia gitu loh. Ya sobat, ya sekedar cuma ya udah kayak gitu doang gitu. Terus one day pas gitu nih ke tempat kuliahan, ketemu sama cowok keren deket sama gue, kita ketawa-tawa bareng. Nah disitulah timbul rasa nyaman, rasa bahagia gitu yang benar-benar beda gitu. Terus gue rasa deket sama dia nih, wah gue one step closer with him. Terus abis itu dia ditambah lagi, dia bilang, kamu tuh cantik kalau kurus.
kamu cantik kalau kurus. Akhirnya di situ timbul keinginan dan juga pertanyaan, apa gue harus kurus gitu kan. Disitulah akhirnya muncul nih, gue mulai mikir kan sama semua hal yang udah ada di hidup gue. Gue ingat gue setiap pulang dari kosan itu, yang gue cari kan gue biasanya makan warteg. Itu gue makan warteg itu lauknya bisa sampai 3, nasi 1 lauknya 3. Terus udah gitu pulangnya abis dari warteg gue bakalan beli kentang sama cimol goreng, lu tau lah yang diaduk-aduk pakai micin, ya Allah. Terus gue bakalan nyebrang ke warung beli Coca-Cola, itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Oh, ada keinginan besar nih akhirnya timbul dalam hati gue harus diet. Kenapa? Karena yang paling pertama, alasan mendasar, gue penasaran sih gimana kalau misalnya gue langsing tuh gue bakalan kayak gimana ya looknya gitu kan. Mulai ngeliat-liat di internet orang dari sekian jadi sekian, ih berubah banget gitu. Gue juga karena suka sama orang. Habis itu yang selanjutnya faktor kesehatan sih, karena ngeliat orang tua sendiri kan sakit diabetes gitu kan karena pola hidup. Nah akhirnya gue nggak mau lah kayak gitu. Akhirnya perjuangan dari 144 buat bisa turun, berbagai macam diet yang gue coba, diet keto, diet mayo, terus intermittent fasting, terus habis itu OCD gitu kan gue nyoba. Terus gue pernah nyoba diet telur yang makan telur doang sehari tapi putih telur doang, nggak sama kuningnya, nggak makan apa-apa lagi selain karbo, dan akhirnya gue tipes. Terus habis itu pernah juga waktu itu beli obat diet yang ala-ala katanya sih dari Amerika. Obat dietnya tuh 7 days slimming, jadi dia tuh bilang kalau misalnya lu tuh bisa kurus dalam waktu 7 hari turun berapa kilo gitu. Dan gue percaya bodohnya, gue beli, pas gue minum berapa 30 menit kemudian jantung gue berdebar banget gitu kan. Akhirnya gue berhenti, gue buang tuh obat diet, gue cerita sama orang tua. Terus pada akhirnya gue menyadari, oh gue nggak boleh cuma diet doang gitu kan, macam-macam kan nyobain diet. Akhirnya gue nge-gym tanpa pakai personal trainer, nggak pakai personal trainer, gue ngasal pakai alatnya. Tapi di situ sempet turun sih dari 144 ke 133, tapi itu lama banget, bener-bener lama banget gitu kan, berbulan-bulan gitu. Tapi kalau misalnya orang enjoy the process, gue nggak enjoy gitu saat itu gitu, karena gue ngerasa gue nggak happy, gue ngerasa kok gini gue beda sih gitu. Ternyata gue udah dari dulu hidup gue udah beda, sekarang gue mau ngerubah hidup juga beda caranya gitu. Di saat orang lain nggak harus kayak gini gitu. Terus akhirnya pas lagi pulang dari tempat gym, gue udah capek, udahlah gue emang mungkin gue ditakdirkan buat gendut gitu. Gue pikir ya udahlah gue makan aja kayak biasa, nggak usah lebay gitu kan. Turun juga cuma segini, dan saat itu posisinya lagi stuck gitu kan, nggak turun-turun lagi, lama banget gitu. Udah gue balik ke yang dulu aja. Itu naik motor, gue langsung belokin ke tempat tukang jual pempek gitu. Nah disitulah gue bertemu dengan coach gue. Kan kita ngobrol lah ya, kamu pulang gym ya pulangnya jangan makan pempek lah gitu. Tapi nggak apa-apa sih makan pempek sekali-kali. Ya udah nanti kita konsul aja gitu. Akhirnya gue mulai konsul ya, dan yes gue pakai Herbalife tapi diselingi dengan pola makan sehat, olahraga, dan disitulah gue diajarin gimana caranya makan yang benar, nutrisi gitu. Gue jalanin terus hingga akhirnya gue turun beratnya itu sampai di 98 kilo. Terus pas udah 98 kilo gue merasa cantik, gue merasa beda dari sebelumnya gitu kan. Terus orang-orang udah mulai banyak yang muji, banyak yang nanya gimana sih dietnya bla 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 bla. Terus gue akhirnya saking senengnya, wah aku sudah one step closer. Gue suka sama cowok gitu kan. Terus cuman kan gue nggak berani menyatakan gitu kan, karena gue ngerasa posisinya saat itu udah masih gede gitu, dan dia lulus gue pun lulus gitu kan.
Pas udah lulus ya udah bye gitu kan, udah nggak kontekan lagi. Terus gue ngerasa udahlah capek gue diet gitu, sampai sini aja lah, udah cukup. Ternyata gue udah cantik gitu. Ya udah, gue berhenti karena ngerasa nggak ada motivasi. Tuh makanya kalau misalnya diet itu motivasinya jangan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Nah gue balik lagi tuh berat gue. Kenapa? Karena gue lulus, gue kerja, dapat gaji pertama, terus ngerasa punya duit gitu kan, terus ikut-ikutan habit teman-teman yang badannya nggak pada gede-gede gitu kan. Terus gue capek udah kerja, terus pulangnya kuliah gitu kan, makan gak teratur, minum gak teratur, akhirnya naik dari 98 naik ke 116. Terus dari 116 itu gue menyadari, akhirnya timbul keinginan mau diet lagi, tapi yang ini bener-bener karena diri sendiri. Gue ngelis apa aja motivasi yang pengen gue capai dan pengen gue raih. Itu kayak misalnya simpel sih, misalnya pengen traveling, pengen diving, tapi tanpa bawa bobot yang gede kayak gitu, sehat, mau punya anak, gak mau obesitas, terus pokoknya mau melakukan hal yang gue senengin, pengen pakai baju yang lucu-lucu, warna-warni gitu loh. Gue belajar di situ, gue benar-benar belajar dari YouTube sih, bermodal YouTube sama buku gitu. Gue juga olahraga, akhirnya for the first time nyobain pakai personal trainer biar gerakannya bener. Pokoknya semangat buat kalian semua yang ada di luar sana yang sedang berjuang, karena aku pun sekarang masih berjuang banget, tapi jangan terlalu dibawa stres. Pokoknya happy terus, banyak-banyak belajar, terus tidur yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang benar, pola makan yang diatur. Nanti pokoknya next videonya, kalau misalnya video ini kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti terus ceritain dong pengalaman-pengalaman kalian di bawah. Mungkin ada yang pernah lebih dari gue, atau misalnya punya cerita-cerita kayak gimana gitu, persis kayak gue atau kayak gimana gitu. Terima kasih yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah sebelumnya. Pokoknya semangat terus buat kalian, jangan menyerah.